Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rampang Channel. Masih sama gua Rama di sini dan ada partner gua siapa, Bro? Niki Rafael. Niki Rafael. Jadi pada malam hari ini cerita yang akan dibawakan ialah cerita dari partner gua nih, Bang Niki. Jadi Bang Niki tuh pernah punya pengalaman digangguin sama jin ya, kalau bisa dibilang ya. Kayaknya jin. Jin ya. Digangguin sama jin perempuan, teman-teman. Dan itu selama sebulan penuh. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak dulu buat yang udah subscribe, yang udah nge-share video-video kita. Terus buat yang belum, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Yeah. Terus di-share videonya kalau emang menurut lo videonya menarik atau bermanfaat buat yang lain. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Oke, itu aja mungkin ya. Yeah. Oh iya, by the way, ini kita berdua gini tapi kita dua-duanya udah ini ya, udah apa namanya? Di antigen. Udah antigen, jadi safety lah nih, udah aman. Insyaallah. Oke. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Halo teman-teman netizen ya sebutannya. Ya ini saya mau cerita pengalaman saya tahun 2007, 2008 lah. Ya sekitar segitu lupa tepatnya, tapi dulu itu kan ya masih kuliah ya. Kadang suka ngerjain tugas, main sama teman-teman nih ke rumahnya teman kita ini juga. Jadi itu sering pulang malam mungkin awal mulanya kan. Entah nggak gimana, dulu itu pernah awal kejadiannya adalah pada saat pulang malam dulu Mak. Terus nyampe rumah biasa itu ya namanya orang habis dari luar kan biasanya mandi, mungkin kalau lapar makan, beres-beres. Malam tuh pulang Malam. jam berapa? Ya kan kadang kalau misalnya ngerjain tugas bisa jam 10, jam 11. Pada waktu itu lo yang pertama kejadian tuh jam berapa tuh lo balik? Sekitar Terakhir jam 12. jam 12. Kalau nggak salah jam 12, setengah 12-an. Nah, terus sampai rumah. Ke rumah berbenah, nonton TV bentar. Nonton TV, terus udah tidur tuh. Tidur. Ini gue masih inget banget kejadiannya. Gue tidur, selang waktu kurun ya berapa ya? Semenit lah. Gue terbangun. Semenit perasaan lo apa emang beneran semenit? Semenit kayaknya. Soalnya kayak cepet banget. Pokoknya gue tidur, terus di mimpi itu gue terbangun. Terbangun dengan posisi gue tidur. Di dalam mimpi lo kebangun gitu Iya. maksudnya? Tapi pas gue bangun itu udah ada perempuan itu di samping gue. Di tempat tidur lo? Iya. Jadi kayak gue nih berhadapan sama lu, pas gue bangun terus kayak, udah ada di samping gue perempuan. Gue inget cakep, cuman wajahnya kayak pel apa ya, pel pucat. Terus apa perawakan lainnya? Rambutnya panjang, terus pakai baju kayak baju model apa, kalau perempuan apa ya, kayak yang panjang tuh apa ya, lingerie. Lingerie enak juga tuh. Kayaknya kayak apa sebutan long dress kali ya, tapi warnanya putih, cuman bukan putih menerawang atau putih kayak kuntilanak ya, biasa sopan. Terus gue inget banget matanya agak sedikit belok. Senyumannya ramah, senyuman ramah. Dia pas gue bangun dia gini gitu Di dalam mimpi lo tuh? gitu. Sorry, rasnya lokal? Ras Indonesia. Okay. Cuman wajah tinggi badannya seingat gue tuh agak proporsional lah, nggak pendek, nggak tinggi juga pas. Dia di samping gue. Pas gue bangun dia kayak di samping gue juga, kayak sambil ngatin gue tidur. Gitu kayak posisinya kayak gitu. Gitu. Gue inget banget tuh. Dan yang lucunya itu kan tadi selama sebulan ya, itu dia nggak, kalau ditanya nama, ditanya asal atau apa, nggak pernah jawab. Maksudnya nggak pernah nyebutin, cuma sebatas anggukan. Kalau misalnya enggak ya geleng-geleng gitu-gitu aja. Ntar dulu terus ketawa. Ntar dulu, kalau lo bilang begitu berarti lo nggak sekali ketemu sama nih perempuan? Sebulan itu. Sebulan full? Tapi pas di mimpi aja, mimpi malam. Kalau siang nggak. Oh. Gitu. Nah, itu yang kejadian pertama tuh yang lo ngeliat dia di samping lo. Terus hari-hari berikutnya apa yang kejadian? Hari-hari berikutnya tuh gini. Hari berikutnya kejadiannya sama. Gua tidur malam, kebangun udah ada dia di samping gua. Dengan selang waktu yang sama. Nah, kan lo bilang lo kebangun nih dalam mimpi nih, kan? Terus lo ngeliat dia, dengan muka yang pucat, ya kan?
Udah gitu matanya agak bloy tadi bilang ya. Iya. Setelah itu ngapain? Ngobrol kah atau apakah gitu? Kayak mau hari pertama dan hari selanjutnya itu kalau gue aja ngomong selalu kalau misalnya gue nanya namanya siapa, dia kayak cuman nyengir gitu aja. Oh, nggak pernah ngomong? Enggak. Kalau misalnya nggak setuju, misalnya itu dia baru geleng. Terus kalau misalnya itu dia ketawa. Ketawanya juga kayak hehehe gitu aja. Lo pernah nanya nggak? Kamu berak di celana ya? Gitu? Dia cuma Kayaknya enggak deh ya. Tapi ya itu kayak agak kaku tapi ya lucunya ya itu berjalan sebulan. sebulan. Nah, sorry nih, kan awalnya kan lo cuma ketemu gitu. Apakah dalam sebulan itu hubungan lo makin lama makin dekat sama dia atau flat aja begitu, cuma ketemu di tempat tidur gitu doang gitu? Macem-macem, Mak. Jadi gini, hari pertama tuh kayak gue lebih kayak ngajak ngobrol. Tapi ya jawabannya kayak sebatas geleng-geleng. Terus tatapannya kosong, tatapannya kayak gimana gitu doang. Terus nyengir. Terus kadang kalau misalnya dia merasa nggak setuju, dia cuma geleng-geleng. Gue inget banget kayak. Terus hari kedua sampai hari keberapa itu terjadi, misalnya gue bosen di rumah, gue ajak jalan keluar. Oh. Tapi yang lucu nih, gue inget banget, pas gue keluar rumah gue, sekeliling gue gelap. Gue jalan. Iya. Jalan. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada. Tapi kayak di ruang hampa gelap doang gitu. Betul. Kayak jalan di suatu goa tapi nggak bertepi, maksudnya nggak Iya, sampai ada di ujungnya ujung. gitu ya. Kayak misalnya contoh, gue inget banget gue sambil pegangan nih. Ini kita mau kemana ya? Gitu ya. Gue nengok ke dia. Dia cuma gini. Gitu. Males banget. Tapi lo ketemu Ashabul Kahfi nggak? Di Al-Quran dong, beda lagi ceritanya. Iya, Gitu yang lucu gitu. Jadi dan yang paling anehnya pada saat gua bangun tidur gua ngerasa capek. Kayak contoh gua tadi jalan sama dia. Gua bangun tidur gua capek. Pas pagi itu gua capek. Gua kayak merasa bener jalan. Terus kayak misalnya jalan nih. Gua nanya, kita kemana ya? Kok nggak ada pemandangan, nggak ada apa? Dia cuman nyengir. Gitu kayak tatapannya kayak gitu. Gue megang tangannya tuh dingin. Wih. Cuman dinginnya yang nggak dingin kayak orang kan megang es ya. Cuman emang dingin kayak kita lagi di daerah hawa dingin tuh. Iya. Dingin gitu aja. Udah gitu doang. Itu terjadi sebulan, tapi dengan lucunya nih, jadi kadang misalnya seminggu tuh misalnya gue jalan, tetap gue nggak tahu tujuannya, tapi gue ngobrol aja, gue berusaha untuk ngajak ngobrol mancing, tapi ternyata emang jawabannya ya gitu-gitu aja. Nah, ini bukan jorok nih teman-teman ya, cuma gue mau nanya, kan lo kan bilang hubungan lo lama-lama makin akrab tuh, yang kita betul, lo cerita betul, tuh ya betul. sebelum kita take, nah itu bisa ceritain nggak, makin dekat itu sampai batas mana gitu? Ya namanya gue dulu jomblo ya, ya terus udah gitu menurut gue ya sosok gini cantik lah. Ya gimana sih kan PDKT juga, ngajak ngobrol. Ya dan ceweknya juga ya sebatas. Ya kayaknya kemana aja mau gitu. Kalau gue ajak main, gue ajak naik motor, ikut. Pelukan gitu ya. Terus kalau gue tanya. Dan yang lucunya gue naik motor, gue nggak tahu tujuannya, terus kayak itu gelap bener kayak sama kayak gue jalan. Iya. Ini kita mau kemana ya? Gue gitu ya gue tanya. Dia cuma sambil peluk gini loh. Batman dong. Terus Bad girl dong. Bad girl. Dia cuma gitu doang. Kalau I'm Batman berarti cowok dong, males banget. Makanya. Kalau itu sih masih mending. Ini cuma gini doang. Sambil tatapan mata melotot gitu, tapi sambil nyengir. Gini doang. Lo pernah tahu nggak? Dia pernah ngomong namanya siapa? Nggak. Enggak. Cuman ngangguk, terus geleng-geleng, ketawa gitu aja. Nah, Dan yang paling lucu Pak, kalau seandainya gue bangun pagi tuh pasti capek. selalu capek itu. Capeknya tuh kayak orang abis olahraga atau orang abis naik gunung, wah capek. Terus lo akhirnya sampai hubungan badan sama dia? Ya, sempat sampai ada hubungan badan. Sering? Apa gimana? Kayaknya nggak sering ya, cuman Ada beberapa kali. ya dan kerasa sih, ya kerasa kayak ya sedang Kayak mimpi berhubungan. basah lah gitu ya kurang Iya, lebih. mimpi basah. Gitu, dan ya terjadinya lagi, paginya lagi kerasa pegel, capek. Nah terus lo merasa terganggu nggak dengan kehadiran dia? Merasa takut nggak gitu maksud gua? Atau lo menikmati aja gitu? Awalnya gue menikmatin ya, karena gue merasa itu mimpi kan. Ya paling berapa lama lah. Iya. Tapi di sela-sela
perjalanan tuh gue sempet tuh ngerasa kok bosen tuh, bosen terus kayak agak sedikit menakutkan lah. Kok gue ini cewek ekspresinya kosong gitu kan, udah ngomongnya nggak ada ngomong, nggak ada omongan, ketawa doang gitu kan. Antara takut maksudnya kayak kok menyeramkan dan suasananya kok begini, tapi juga kayak bingung. Tapi karena juga berkelangsungan tuh ya. betul. Ya? Dan dia terus hampir tiap hari itu. Hampir tiap hari. Itu hampir tiap hari. Dan lucunya kayak ya apa namanya? Gua pasti selalu kalau kebangun tuh, misalnya gue lagi jalan gitu ya, sama dia nih, bangunnya tuh capek. Kayak kita benar melakukan jalan kayak misalnya tadi jalan tuh bener-bener jalan tuh kayak bener jalan capek. Gitu. Itu yang membuat gue kayak wah. Gue tadinya tuh kayak enjoy kan karena ada perempuan cakep ya kan, gratis nggak perlu. Iya kan. Gratis aja. Maksudnya gratis ngobrol, teman ngobrol. Gitu kan. Sorry. Teman ngobrol kan. Iya, terus diselang menjelang udah ya mungkin hitungan minggu kedua ketiga mulai agak sedikit spooky juga kali ya. Mulai sadar lo kalau itu gangguan ya, gangguan jin lah gitu ya. Iya, soalnya ya gimana ya, udah nggak ada omongan, tangan dingin, wajahnya sih gue ingat. Dan dia terus ya yang datang. Iya. Ya ibaratnya kan kalau kita pakai logika aja nih teman-teman ya, kayaknya nggak mungkin kan kita mimpi ini berhari-hari selama sebulan penuh ya kan. Iya. Ketemunya sama dia lagi mimpi yang sama gitu, kayaknya itu impossible sih kalau misalnya nggak ada gangguan apa-apa gitu. Iya, makanya gue juga tadinya wah fine aja, tapi kok mikir kesini kok malah agak aneh. Yang bikin gue makin penasaran tuh, gue kalau bangun tuh capek, itu yang kayak jalan apa gue capek, bener-bener rasa capek. Nah terus akhirnya setelah lo sadar itu gangguan, lo mulai merasa terganggu gitu, apa yang lo lakuin? Kayak biasa sih, biasanya googling ya, nanya-nanya kayak di Google, nanya-nanya ke guru-guru Iya. Gitu. Kebetulan teman gue ini yang bikin gue bingung teman-teman, dia lumayan rajin ibadahnya gitu, makanya kok bisa diganggu gitu terus-terusan. Kalau gue kan agak PA nih, ya kan. Kalau gue ketemu begitu mah udah. Ya sama-sama lah kita. Iya, tapi terus, ini juga. Lo datang ke guru lo tuh akhirnya lo. Ya nanya-nanya mah ibaratnya sama guru ngaji lah, ustadz. Terus ya itu mereka ya sepakat hampir sama kayaknya ketempelan. Cuman gue nggak tahu tuh ketempelan di mana tuh apanya gue nggak tahu ya. Terus yang ininya juga gue sempat nanya sama nyokap gue. Gue ceritain kenapa gue dalam sebulan, udah mau sebulan, gue posisinya mimpi dengan perempuan yang sama. Terus. Gitu. Ya nyokap gue juga bilang sih kayaknya ketempelan, kayak gitu. Nah terus kalau solusi dari ustadz lo apa? Lo disuruh ngapain gitu? Ada yang harus yang khusus nggak, doa khusus gitu atau apa? Atau mungkin lo dibilangin harus ruqyah atau apa? Kalau waktu itu sih gue dibilangnya ya baca doa mau tidur aja. Terus suruh berwudu sebelum tidur gitu ya. Ya terus baca doa, udah gitu. Terus kalau bisa ya sholat jangan sampai putus. Nah terus akhirnya dia mulai nggak gagu lagi tuh setelah berapa lama atau setelah lo ngapain gitu? Kalau nggak salah pernah berapa hari gue pernah udah nggak kemimpian lagi itu, gue nanya tuh sama nyokap waktu itu. Mah udah nggak kemimpian lagi nih. Allah alam sih, gue juga tapi kayak nyokap gue cerita katanya dia itu sempat ngambil sapu lidi pas gue belum pulang. Terus dia bacain dia ambil ini juga ciduk isi air, dia bacain Al-Fatihah sama ayat kursi, terus kayak dia percikin gitu di tempat tidur gua, terus dikebutin sama dia. Bersihin, kebutin pakai sapu lidi. Pergi lo katanya begitu. Iya. Mungkin juga dari situ juga gua udah nggak ngerasain ketemu nih perempuan lagi. Alhamdulillah ya, udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi setelah itu kan kejadian tahun berapa tadi lu bilang?
Gua lupa kalau tapi kayaknya sih antara 2007 2007 2008 ya. Iya. Dari 2008 sampai sekarang udah gak pernah ketemu lagi. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah banget ya. Iya. Kalau gue sih punya pengalaman kayak gitu sih nggak tahu deh gue. Iya. Cuman yang gue bikin misterinya itu setiap gue bangun tuh gue capek. Iya. Kerasa banget kalau habis jalan itu ya bangunnya tuh capek. Iya. Dia nggak bisa diajak ngomong sih ya. Mungkin kalau misalnya emang dia bisa diajak komunikasi gitu kan bisa lo tanya kan, "Lo mau kerja nggak?" gitu ya. Nah, jadi kerja dong, jadi pembantu dong. Bukan jadi pembantu lah. Oh jadi yang lain ya. Temen Nggak lo bercanda, maksudnya jadi teman ngobrol ya kan. Cuman yang Bisa mijetin. Mijet biar nggak pegal. Biar nggak pegal teman-teman. Tuh. Nah gitu yang membuat gue makin kesininya tuh. Gue pegel, capek Pegelnya banget. itu Terus kan gue sekeluarga tuh kalau capek atau kurang tidur tuh kayak ada mata panda gitu ya. Iya. Nah, gue gitu tuh. Setiap bangun tidur begitu tuh jadi. Makin ke sini ini gue makin hitam tuh. Oh. Yang kayak orang capek lah kalau orang capek gitu. Gitu tuh mata panda. Gue makin tebal tuh. Nyokap gue nanya tuh, mata lu kenapa kok makin kelihatan lelah banget tuh, kayak lesu gitu. Ya gitu, yang gue gitu. Gila sih. Gitu. Ya udahlah, tapi ya bersyukurnya udah nggak pernah ada gangguan lagi ya sekarang ini ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya kayak gitu, cuman ya mungkin ya saran juga nih Mak, kayaknya buat teman-teman yang pulang malam mungkin jangan lupa berdoa juga kali ya. Iya, karena Berdoa. kita nggak tahu ya Bener. kita dari mana ya kan. Bener. Terus ada makhluk-makhluk yang kita nggak bisa Betul. lihat sekitar kita, mungkin tiba-tiba ngikut atau Betul. apa ya. Selalu dekat sama Tuhan lah, sama Allah kan kalau di gua Islam ya terus mungkin juga kayaknya ya fokus lah, mungkin jangan ya mungkin capek tapi jangan bengong juga kali ya. Iya, Mungkin blank. Terus juga kan apa namanya anak muda karena mungkin kita nggak tahu bisa jadi kita kencing sembarangan atau apa ada juga kan. Iya, Kayak gitu. jajan sembarangan mungkin lo. Jajan ciki. Iya, jajan ciki. Ke tempat yang lain. Akhirnya jadi nggak perlu jajan lagi tuh teman-teman. Betul. Perlu keluar duit karena kan tiap malam udah ada yang layanin. Betul. Layanin ngobrol ya. Benar. Ngobrol, teman sharing kan. Lucunya gitu. Ya oke deh, kayak gitu aja kali ya ceritanya untuk malam ini ya. Betul. Jadi teman-teman, itu tadi cerita dari teman gua, Niki. Mudah-mudahan ceritanya bisa bermanfaat ya. Iya. Bisa jadi pengalamannya Niki bisa lo jadiin pelajaran juga kalau misalnya kalau pada saat kita kemana-mana sebaiknya hati-hati dalam berbicara. Betul. Terus banyak-banyak berdoa, jangan lupa nyampe rumah bersih-bersih dulu, Iya, terus iya. sebelum tidur ya. Betul. Jangan lupa baca doa tidur mungkin biar nggak ngalamin seperti yang dia alamin. Iya. Oke, sebelumnya gue mau ingetin lagi yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, ya kan? Udah gitu dinyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Terus boleh bantu di-share ke teman-temannya kalau memang ceritanya menarik menurut kalian. Setuju. Karena tanpa support dari kalian, kita nggak akan jadi apa-apa ya Ki ya? Betul. Ya. Betul. Support kalian mudah-mudahan dengan support kalian mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan Benar-benar. bisa terus ngasih cerita-cerita yang bisa nemenin teman-teman di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Dan menginspiratif pastinya. Kreatif mudah-mudahan. Oke, gitu aja ya. Ya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.